Oke, kalau gitu aku mulai aja. Selamat pagi semuanya. Halo, selamat datang di virtual talk show Grow Up Jakarta. Perkenalkan, nama aku Anastasia, dan aku akan memandu sebagai moderator pada siang hari ini. Sebelumnya, mungkin beberapa dari teman-teman belum tahu nih, apa sih itu Grow Up. Nah, aku jelasin sedikit. Grow Up adalah bagian inisiatif dari United Nations Foundation yang bertujuan untuk meningkatkan awareness dan mendukung remaja perempuan untuk menjadi agent of change di komunitasnya. Sekarang, nih teman-teman, udah ada sekitar 4.000 Girl Up Clubs di 125 negara, termasuk di dalamnya ada Girl Up Jakarta ini. Nah, kalau untuk Girl Up Jakarta-nya sendiri kita itu merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk mencapai visi misi PBB di Sustainable Development Goals atau SDGs yang kelima, yaitu Gender Equality. Girl Up Jakarta merupakan sebuah wadah yang mendukung dan memaksimalkan potensi remaja perempuan dalam bidang pendidikan, kepemimpinan, keselamatan, dan kesehatan. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang Girl Up Jakarta, bisa langsung follow IG kita di @girlupjakarta. Oke, sebelum kita mulai webinar ini, ada beberapa poin penting yang perlu aku sampaikan ke kita semua di sini, oke? Harap diperhatikan ya. Poin pertama, teman-teman diwajibkan menonaktifkan suara selama webinar berlangsung. Namun, kalian boleh banget nih untuk menyalakan kamera bareng aku dan narasumber kita pada pagi hari ini. Bahkan, aku merekomendasikan banget agar kalian menyalakan kamera ya. Terus kedua, jika ada pertanyaan mengenai materi yang disampaikan, teman-teman bisa langsung tulis pertanyaannya di chat box agar tidak mengganggu selama proses jalannya webinar ini. Terus nih teman-teman, ketiga, untuk e-certificate akan diberikan kepada teman-teman semua yang tetap stay di ruang webinar ini hingga akhir acara. Setelahnya, teman-teman diwajibkan untuk mengisi formulir feedback yang diberikan tim kami. Jadi, pastikan kalian semua di sini stay sampai akhir acara ya. Oke deh, diskusi hari ini akan membahas tema yang menarik banget nih teman-teman, yaitu Achieve the Achievable. Pada dasarnya, perempuan berhak untuk meraih mimpi setinggi mungkin. Namun, perlu disadari bahwa prosesnya ya tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan, kan? Berangkat dari kenyataan tersebut, penting bagi perempuan untuk menyadari dan belajar bagaimana caranya bangkit dari keterpurukan. Adapun salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk memberi semangat adalah melalui pendengaran kisah inspiratif perempuan-perempuan Indonesia dalam meraih mimpi. Oke, jadi berdasarkan pertimbangan tersebut nih teman-teman, Girl Up Jakarta hari ini menyelenggarakan virtual talk yang bertemakan tadi, Achieve the Achievable. Keren banget nggak sih? Virtual talk ini bertujuan untuk bisa memotivasi dan mendorong pelajar-pelajar perempuan yang ada di Indonesia untuk bangkit dari kegagalan dan meraih mimpinya. Kami berharap dengan adanya acara hari ini, para peserta dapat memahami dan memetik pembelajaran berharga dari kisah keberhasilan serta proses perjuangan para perempuan Indonesia dalam meraih mimpi. Oke, langsung aja nih, karena aku udah lihat di sini ada pembicara kita di tengah-tengah, aku mau nyapa dulu pembicara kita pada hari ini. Halo Kak Grace, bisa dengar aku jelas? Halo, bisa. Apa kabar? Kak Grace, apa kabar? Ya ampun. Aku baik. Kak Grace gimana kabarnya? Baik, baik. Di sini udah malam sih. Aku di Amerika kan. Kalian Mm-mm. kan pada di Indonesia semua ya. Jadi Mm-mm. jam berapa sih? Jam 10 pagi, jam 11 pagi Sekarang ya? jam 11, Kak. Di sini udah malam. Aku udah jam 8 malam. Wah, menarik nih teman-teman pembicara kita lagi ada di US. Oke, sebelumnya aku mau kenalin dulu nih secara singkat ya Kak Grace. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih juga nih buat Kak Grace karena udah menyempatkan waktu untuk datang ke talk show pada apa nih nyebutnya? Kalau Kakak malam, kalau kita sih masih pagi sih Kak. Ya pagi, jadi pagi siang. Pada pagi hari ini. Oke nih teman-teman yang belum tahu Kak Grace itu siapa. Jadi Kak Grace itu merupakan co-founder dari Lalita Project dan merupakan penulis buku Lalita nih guys. Jadi Kak Grace ini seperti yang sudah dibilang sebelumnya, dia ini sekarang sedang menetap di US
dan sedang mengenyam pendidikan di Biola University, jurusan Journalism. Oke, karena kita udah mau mulai nih dikit lagi ya, teman-teman boleh banget ambil pulpen dan catatannya, karena kita bakal banyak banget belajar dari Kak Grace hari ini. Dan oh iya, aku mau ingetin lagi, jangan lupa selama sesi talk show ini berlangsung, boleh banget untuk post webinar di story kalian ya. Terus tag Instagram Girl Up Jakarta di @girlupjakarta. Kalau gitu aku langsung nanya nih, tanya-tanya ke Kak Grace. Oke. Kak Grace, tadi yang sebelum aku mention kan Kak Grace ini kan merupakan co-founder dari Lalita Project nih Kak, bersama Kak Abigail Limuria. Nah, mungkin teman-teman di sini pengen tahu nih, apa sih itu sebenarnya Lalita Project? Oke, jadi Lalita Project itu tuh ada 2 bagian ya. Yang pertama itu buku cerita yang menceritakan 51 kisah perempuan Indonesia yang menginspirasikan kita di zaman sekarang gitu loh. Mereka dari berbagai macam latar, profesi, mereka benar-benar, jadi salah satu dari mereka tuh misalnya kayak Mbak Najwa Shihab, Bu Pratiwi Sudarmono, Bu Susi Pujastuti, kan banyak orang udah tahu ya, udah kenal kan. Tapi kita juga dalam cerita 51 cerita ini tuh kita masukin cerita-cerita ya perempuan yang memang mungkin belum terkenal gitu ya. Jadi mereka lebih low key gitu lah pekerjaannya, kayak Bu Sidratun Naim atau Bu Talita Setiadi gitu-gitu. Jadi kita bikin Lalita Project ini, bukunya tadinya idenya datang karena menurut kita tuh, oh kayaknya belum ada yang pernah bikin gitu ya. Tapi bagian kedua yaitu komunitas Lalita Project yang di Instagram itu tuh mungkin bagian yang tadinya nggak kepikiran akan jadi, tapi akhirnya jadi juga gitu. Jadi kita di sana kita benar-benar fokus dalam memberdayakan perempuan melalui kisah-kisah storytelling, empowerment through storytelling gitu. Wah, menarik banget nih. Tadi kan penjelasannya udah singkat tuh, Kak. Mungkin beberapa teman-teman di sini juga pengen bertanya kali ya, awalnya berdiri Lalita Project ini tuh karena apa? Dan sebenarnya tujuan akhirnya tuh biar apa sih, Kak? Jadi gini, sebenarnya itu, aku sama partner aku, co-founder aku, Abigail, kita dulu tuh teman sekamar waktu kuliah di Biola University tadi. Jadi, kita berdua kan ya dari Indonesia, kenalan gitu, jadi teman, cepatlah jadi sahabat gitu, baik kan. Nah, suatu hari tuh kita lagi malam-malam, lagi ngobrol, biasalah kalau teman sekamar kan suka ngobrol-ngobrol aneh-aneh gitu kan. Iya. Kita ngobrol, kita kayak nanya gitu sama satu sama lain, "Role model kamu tuh sebenarnya siapa?" Gitu kan. Ya, "Role model kamu siapa?" Udah gitu kita baru ngeh gitu, kayak sadar bahwa, kita tiap kali kita ngomong tentang role model kita itu tuh role model kita selalu kalau nggak laki-laki, perempuan tapi dari barat. Nah, dari sana kita baru kayak, "Wow, kok kita nggak pernah ngomong perempuan Indonesia ya? Nggak mungkin kan, pasti ada gitu, banyak banget." Tapi, jadi, Abigail tuh dia kayak, "Oh Grace ngomong deh, profesi apa sih yang gila banget?" Gitu. Jadi aku bilang kan astronot gitu, bercanda-bercanda ya kan. Nah, mmm, bercanda-bercanda ternyata waktu dia Google astronot perempuan pertama di Asia, itu tuh perempuan dari Indonesia, Bu Pratiwi Sudarmono gitu kan. Nah, kita kayak, wow gitu, kita kira tuh kok, oh kayak, mungkin orang lain nggak tahu ya tentang Bu Pratiwi gitu kan. Jadi kita ngomong sama orang tua kita sebenarnya tahu banget Bu Pratiwi. Jadi kita kayak, oh kok mereka nggak pernah ceritain kita ya. Jadi makanya dari situ lahir idenya bikin buku cerita Lalita, karena kita sebenarnya pengen memberi, kisah-kisah perempuan-perempuan hebat yang mungkin tuh, orang tua mungkin, lupa ceritain atau nggak kepikiran mau cerita gimana gitu kan. Jadi mereka bisa benar-benar lihat, oh sebenarnya tuh banyak banget nih perempuan-perempuan yang udah melakukan hal-hal yang, hebat gitu. Itu sih ide di balik buku cerita Lalita sebenarnya. Menarik ya, Kak. Jadi seperti yang sebelumnya Kakak bilang nih, kalau yang aku tangkap, menulis buku itu kan suatu hal yang susah ya, dan memiliki proses yang nggak mudah nih, Kak Grace. Kenapa dari banyaknya option nih zaman sekarang, kenapa harus dituangkan ke buku? Dan zaman sekarang kan banyak nih Kak pilihan, bisa upload ke internet, entah itu di blog, entah upload di YouTube. Dan Iya. kenapa untuk Lalita Project ini di dalam buku? Mmm
Menurut aku sih, awal-awalnya ya, awal mulanya si Mhm. mmm, itu malam yang sama si Abigail ngomong aja, "Eh, kita tulis buku aja tentang ini," gitu. Udah gitu aku kayak, "Ah, kalau lu mau tulis buku ya udah boleh gue ikutan," gitu kan. Aku Mhm. ikutan, tapi, sekarang kalau dipikir-pikirin lagi kenapa kita tetap malah mau membuat buku itu karena, eee, ya terutama buku cerita anak-anak ya, kita tulisnya Mhm. dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang, gitu. Dan sebuah buku kan bisa didapetin dari kayak semua orang bisa dapet gitu loh, ya kan. Karena mungkin kayak Mhm. di berbagai daerah di Indonesia mungkin kan masih susah dapet internet atau gitu-gitu, ya kan. Jadi, kita bener-bener mau membuat, eee, pengetahuan yang di dalam buku cerita Lalita ini Mhm. untuk bisa didapetin dari semua orang gitu. Itu sih Mmm. idenya. Menarik sih, Kak. Tapi ngomong-ngomong buku Lalita, kan buku Lalita ini tajuknya tuh 51 Cerita Perempuan Hebat Indonesia. Untuk Mhm. Kak Grace pribadi, selama proses penulisan buku, ada, kesusahan nggak atau tantangan gitu? Eee, ada sih, mungkin, aku sharing sedikit gitu ya. Boleh. Eee, jadi dulu waktu kita baru mulai buku cerita Lalita, Mhm. sebenarnya itu tuh kita waktu mulai-mulai agak takut gitu ya, kayak kenapa sih gitu, kayak mungkin ada orang makanya kita sebenarnya dari dapat ide itu sambil dalam kita nunggu 1 tahun sebelum kita bener-bener mulai ceritain bikin buku ceritanya, karena kita kayak, "Oh, pasti ada orang lain yang lebih bisa lah Hmm. menulis buku atau melakukan hal yang seperti ini dari kita." Tapi habis setahun baru kita kayak, "Oh, ternyata mungkin, orang belum kepikiran ya atau gimana ya," gitu kan. Jadi, Mhm. mungkin hal yang pertama itu tuh, yang kesusahan itu, mungkin kayak sebenarnya itu kita bukan siapa-siapa gitu kan. Malah waktu Iya. kita wawancara beberapa narasumbernya, mereka Heeh. kayak suka nanya gitu kayak, "Oh, Lalita ini sebenarnya project sekolah kalian ya?" Gitu. Karena kita masih muda mungkin kita juga ngomong kita kan aku dulu masih kuliah, jadi aku bilang aku murid mahasiswa gitu. Heeh. Tapi, sebenarnya hal yang aku dapat dari itu tuh kayak mungkin kita belajar ya, kita bisa belajar sebagai anak muda yang mau melakukan sesuatu tuh kita benar-benar bisa belajar dari setiap pengalaman kita, gitu. Mhm. Jadi, waktu mereka tanya gitu kita kayak, "Oh, oke mungkin ada, waktu kita bikin proposal atau waktu kita ngundang mereka, kita harus Mhm. ganti cara kita ngomongnya atau pertanyaan-pertanyaan kita dari setiap interview, dari interview pertama sampai Mhm. interview ke-51 itu, Mhm. mmm, udah beda banget. Jadi pertanyaan-pertanyaannya jadi beda, karena kita kayak, "Oh, mungkin kalau misalnya kita tanya ini jadi lebih interesting ya, atau lebih menarik," gitu. Atau, mmm, kita Mhm. dari yang pertama kita masih cuman, tulis pakai tangan gitu notes-nya, tapi, yang terakhir kita udah kita voice record, wawancaranya, udah gitu kita sambil video record juga buat marketing gitu. Jadi kita belajar sih dari setiap pengalaman gitu. Mungkin yang kedua itu, aku sama Abigail kan long distance relationship, work relationship, Oh, kita iya. LDR. ALD. Karena aku di Amerika, Abigail kan sekarang kan di Jakarta, ya kan. Heeh. Jadi, banyak orang tuh kan suka ngomong kayak, "Oh, kok bisa sih buat perusahaan dengan kayak sahabat baikmu?" Biasa kan kalau ngomong kayak, "Oh, mau bikin perusahaan atau mau bikin bisnis jangan sama temen, takut sakit hati atau takut berantem gitu, nanti kan sayang kan persahabatannya kan. Tapi, yang kita belajar sih dari itu sebenarnya Mhm. emang sering kali tuh nggak gampang, iya kan, karena waktunya beda, ya kan, dan gitu kita juga harinya beda. Aku kan udah malam di sini, di Jakarta baru siang kan, jadi agak susah. Tapi sebenarnya kalau kita Mhm. mau belajar untuk terus bertumbuh gitu, mendengarkan satu sama lain malah lebih Mhm. nikmat gitu buah-buah dari, pekerjaan kita, karena kan kita bisa sharing sama sahabat baik gitu loh. Jadi buat Benar. aku, itu sih mungkin yang ketiga ya, mungkin hal yang Mhm. ketiga, itu tantangannya adalah sekarang kan kita tadi kan kita dari waktu kuliah sampai sekarang kan kita udah bikin buku. Tapi Mhm. sekarang, kita udah bikin bukunya udah dijual, sekarang banyak orang tuh nanya kayak, "Oh, abis ini Lalita tuh mau kemana sih?" Gitu kan. Mhm.
karena kita dari nggak ada apa-apa, Masih jadi kayak kecil jadi gede. ambil langkah satu, bikin Mhm, bukunya udah jadi, sekarang kita jadi bingung gitu kan, kayak, "Oh, sebenarnya apa gitu abis ini?" Gitu, ya kan. Nah, dalam hal itu sih menurut aku, ya kita juga masih belajar, tapi yang kita benar-benar baru sadar itu tuh bahwa hal yang sebenarnya memberi kita motivasi, ya mhm, kan ya, yang membuat kita memberi kita motivasi ya adalah kan perempuan-perempuan Indonesia gitu kan, memberi mereka kisah-kisah jadi mereka juga bisa terinspirasi, ya kan. mhm, Hal yang memberi kita motivasi ini untuk memulaikan project ini sebenarnya membuat kita terus maju gitu. Yang betul. penting, hal yang kita lakukan benar-benar mempunyai visi yang sama dengan apa yang dulu kita pikir, "Oh cuman buku," sekarang bisa bertumbuh, iya kan? Dan, Mhm, ya gitulah, udah gitu mungkin yang terakhir ya, iya kan? mungkin mungkin yang terakhir itu, mmm, kesusahannya itu self doubt. Jadi kayak kita kan seringkali, suka pikir kayak, "Oh aku kok lebih pelan sih dari teman-teman aku." Kalau aku misalnya kayak, aku kuliah tuh mundur 1 tahun karena, Mhm, aku mau fokus dalam ini gitu kan, gitu aku juga mau kerja, mau internship, dapat pengalaman. Jadi mhm, aku dulu tuh suka mikir kayak, "Aku kok lebih pelan gitu, teman-teman aku tuh udah banyak yang kerja," gitu. Mungkin mereka bukan cuma 1 project, tapi mereka kayak 3 project atau 5 project gitu kan. Nah gitu aku iya, pernah curhat sama temen aku kemarin itu, aku kayak, "Aku rasanya tuh aku nggak apa-apain gitu. Aku mhm, nggak melakukan yang cukup, hal yang cukup," gitu. Nah itu aku nanya kan, "Kamu gimana sih bisa, 3 project kayak sekali gitu kan, mhm, dalam waktu yang bersamaan?" Dia bilang, "Grace, ini tuh aneh banget karena aku kemarin tuh ngobrol sama temen kita yang lagi ngelakuin 5 project dan menurut dia tuh dia juga masih belum cukup," gitu loh. Aku nanya dia, "Kenapa? Kayak kamu tuh 5 project bisa ya gitu, nggak sibuk, nggak capek?" Dia bilang, "Oh, perempuan-perempuan yang aku ketemu atau orang-orang yang aku temuin tuh malah ngelakuin 8 project dalam satu waktu," gitu kan, dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita kan juga bingung kan gitu, gimana sih apa sih yang bener gitu kan, kita, mhm, lakuin berapa project, aku juga malah mulai mikir gitu. Kita tuh sering banget ngerasa kayak, oh mungkin kita nggak berkembang dengan cepat atau misalnya menurut aku kita zaman sekarang ya, kita sering mau semuanya tuh cepet gitu. Kita mau iya, lihat hasilnya cepat, kita mau dapat follower di social media atau numbuhin, komunitas kita dengan cepat gitu. Kita semua mau cepat, tapi kita nggak pernah belajar cara menikmati prosesnya, gitu kan. bener sih, Kayak Kak. sebenarnya tuh banyak banget yang kita bisa dapetin dari proses ini gitu. Kayak, aku belajar banyak banget, aku juga udah bertumbuh mmm, dan kadang tuh seringkali kita terlalu fokus kayak, "Oh nanti selesainya kapan?" Atau gimana caranya kita bisa selesai lebih cepat atau lebih sukses, kita nggak bisa nikmatin sebenarnya proses kita gitu loh. Karena kan Bener sih, Kak. kita ya setiap aku sih suka untuk kayak aku sama Abigail kadang kalau misalnya kita lagi meeting gitu sampai, gila ya kita dari dulu nggak ada apa-apa sampai sekarang udah kayak gini gitu. Jadi kita harus stop sebentar dan bener-bener ya berdamailah dengan hal-hal yang kita emang udah lakukan, karena setiap orang kan punya, jalan mereka masing-masing, cara mereka masing-masing ya. Mhm, Jadi itu sih kita, buat aku belajar banget dari yang tadi pikir, "Oh kayaknya aku nggak enough," gitu, atau nggak cukup, ya karena aku nggak ngelakuin yang cukup. Tapi sekarang ya kita belajar aja gitu, nikmatin prosesnya gitu. Itu sih, wah, mudah-mudahan aku udah jawab pertanyaannya. wah, lengkap banget nggak sih, teman-teman? Kalau boleh nih pada kasih reaction ya, mungkin bisa tepuk tangan nih buat Kak Grace. Jadi nih Kak Grace sama Kak Abigail benar-benar ngerintis dari awal banget ya, sampai sebesar sekarang Lolita Project ini. Oh iya, kita kita Mhm, dulu kan dari cuman ide sih sebenarnya. mmm, Jadi terus malah jadi oh ya, terus nih Kak Grace, kebetulan aku, sekarang mau ngasih space nih buat Kak Grace kan. Oh ya, untuk teman-teman di sini, karena udah ada 100 peserta yang masuk, spesial buat kalian, Kak Grace bakal nampilin presentasi nih, untuk, teman-teman semua di sini. Buat Kak Grace dipersilakan.
Iya, aku sih nggak banyak sih, aku cuman mau bentar ya, aku screen share. Aku mau Oke, sharing sedikit tentang Lalita aja, jadi boleh Kak. kalian bisa lebih kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan Kak? Oke, iya jadi sebenarnya aku mau cerita sedikit. Jadi Lalita ini kan berasal dari kata Sanskerta ya, yang berarti berharga, jelita, riang, pandai berucap. Tapi untuk aku sama Abigail, kenapa kita pilih kata Lalita ini, karena buat kita itu tuh Lalita di dalam bahasa Indonesia sekarang cuma dijadiin jelitin orang perempuan yang cantik gitu kan, oh dia cantik banget gitu. Tapi buat kita kata Lalita ini kita mau mendefinisikan ulang apa artinya menjadi perempuan Indonesia gitu. Sebenarnya kita bukan cuma jelita loh. Lalita kita sebagai perempuan Lalita itu kita aktif, cerdas, sebenarnya berambisi, tidak terbatas gitu. Jadi menurut aku seneng banget sih bisa ngomong di Grow Up karena kita kan sama gitu, kita mau membantu memberdayakan perempuan-perempuan gitu. Bener-bener. Mmm, iya, dan aku yakin pasti banyak yang nonton mau jadi young change maker gitu kan, mau buat perubahan dan menurut aku juga senang banget sih ada banyak yang mau belajar gitu. Heeh, tapi, mmm, aku mau Mhm. cerita dikit tentang gimana caranya kita tuh sebenarnya sebagai perempuan-perempuan yang mau melakukan sesuatu itu tuh gimana caranya kita mulai, gitu kan. Kalau buat aku, kan kita punya tema kan achieving the unachievable, ya kan. Kalau Mhm. buat aku sendiri, aku sharing lagi nih sedikit. Dulu tuh Boleh aku Kak. sering banget denger ginian, kayak, "Oh, kalau cewek tuh harus pinter, kamu tuh harus bisa kerja ya, tapi kamu, jangan lupa loh kalau misalnya udah punya keluarga, jadi ibu rumah tangga, kalau nggak anak-anak siapa yang ngurusin?" Gitu kan, ya Bener. kan. Atau waktu aku besar tuh aku sering banget dengar kayak, "Oh, jangan deket-deket sama cowok, nanti orang lain tuh pasti ngomongin lah, kamu cewek macam apa," gitu kan. Jadi, padahal dulu tuh aku kalau misalnya mau ngobrol sama cowok atau apa, aku cuman mikir kayak, oh, aku inget banget tuh aku lagi ikut pesta gitu, Mhm. cewek-cewek tuh pada ngomongin hal-hal yang aku sebenarnya nggak gitu suka gitu, kayak, oh lagi mau pakai baju apa sih, atau kayak sebenarnya lagi nonton apa gitu. Tapi kalau misalnya di meja cowok kan biasa kalau kita pesta kan ada meja cewek, ada meja cowok gitu kan. Jadi semua Betul. cewek-ceweknya duduk bareng, cowoknya duduk bareng gitu. Nah, tapi kalau aku lihat meja cowok tuh mereka ngomongin, tentang hal-hal yang kayak, oh ekonomi, atau kita juga mereka ngomongin kayak politik, atau hal-hal yang buat aku tuh, oh kayaknya lebih menarik gitu, kenapa aku nggak boleh duduk di meja cowok gitu kan. Aku Iya sih. kenapa harus duduk di meja cewek ngomongin kayak, oh kita mau pakai baju apa ya, atau apa sih, kayak lagi nonton apa, atau gosip gitu kan. Nah, Mhm. karena itu sih aku selalu mikir kayak, oh ya udah gitu, jalan hidup aku tuh udah set, ya kan. Mhm. Daripada akunya malu, aku nggak pantes gitu, ya udahlah aku nanti aku kuliah, udah gitu aku kerja 1, 2 tahun, paling nggak ya ketemu cowok, married, nikah, punya anak, udah gitu Mhm. ya punya anak aku udah nggak kerja gitu kan, Bener sih. ya paling nggak bantuin, rumah-rumah gitu, pekerjaan di rumah, apa segala gitu kan. Jadi, Mhm. buat aku itu tuh ya udah gitu kan. Tapi waktu ide ini datang, waktu aku ini apa yang buat aku tuh bener-bener ya udahlah kayak let's do it gitu, ya udah kita mulai aja, kita kita coba lakuin. Itu tuh, pemikiran aku tuh ini sebenarnya, kalau ini gagal, aku sebenarnya nggak rugi, kita nggak akan rugi, ya kan. Mhm. Kalau buat aku itu tuh penting banget untuk diingetin gitu, waktu kita pertama kali mulai. Karena kan sering kali mungkin ya kita, eee, punya ide mau melakukan sesuatu tapi, "Oh kalau gagal kenapa ya? Takut malu nggak sih? Atau takut susah nggak sih?" Gitu kan, atau Bener banget. gimana ya caranya ya gitu, kita kita mau mulai juga nggak tahu gimana cara mulai kan. Tapi sebenarnya, Mhm. buat aku tuh perspektifnya beda gitu, kalau ini gagal, aku tuh sebenarnya nggak rugi gitu kan. Ya udah aku udah coba, Mhm. paling nggak ya
Habis itu ya kita coba pikirin lagi aja apa yang aku bisa lakukan gitu. Kalau enggak mungkin emang aku salah, ya kan. Perempuan-perempuan tuh sebenarnya ya udah duduknya beda dipisah sama laki-laki, mereka ngomongin yang lain dari laki-laki gitu kan. Jadi, Mhm, mmm, ini sih sebenarnya apa yang membuat aku mulai ya, apa yang membuat aku benar-benar, ngeh gitu kayak, wow, sebenarnya ya udah gitu, mendingan kita udah mulai aja, ya kan, yang penting kita mulai gitu. Karena kita nggak mungkin tahu kan, apa yang kita akan dapat kalau misalnya kita sebenarnya mhm, nggak mulai, gitu. Mungkin yang berikutnya, ini nih, tadi aku udah ngobrol, mulai aja dulu, beneran, you'll learn along the way. Dan, mhm, buat aku yang connect sedikit sama tadi, role model terbaik itu tuh nggak pusing pengen jadi role model menurut aku. Karena kan kita punya visi, kita punya motivasi kita sendiri, ya kan, kenapa. Mungkin kalau buat aku dan Abigail, kita benar-benar ingin melihat perempuan-perempuan itu tuh merasa bebas untuk melakukan apa yang mereka pengen lakukan, mhm, ya kan, dan memberi mereka, keberanian untuk melakukan hal-hal itu, gitu. Jadi, karena visi kita ini, kita emang gimana ya, kita lihat banyak role model lah gitu. mhm, Kita juga udah wawancara yang 51 perempuan itu, dan menurut kita itu kita mulai belajar sebenarnya role model itu tuh mereka hidup diri mereka aja sendiri gitu loh. Mereka nggak, "Oh mhm, ya, kalau misalnya orang lain, kayak gini jadi gue juga harus ikutan," gitu kan. Mereka emang ya mereka mempunyai motivasi mereka sendiri, mereka terinspirasi oleh ya hal-hal kayak motivasi mereka dan mereka melakukan hal-hal ini dan karena itu malah banyak orang melihat mereka sebagai role model. Bukan terbalik,nya oh mereka mau jadi role model, terus apa gitu kan. iya, Tapi harus sebenarnya kalau ngapain. mereka oke dengan diri mereka sendiri dan mereka ingin melakukan ya apa yang mereka lakukan, mereka sukses dan mereka malah menjadi otomatis role model. Jadi Mmm, heeh, itu udah gitu mungkin ya buat aku juga dalam gak melupakan visi ini, aku mhm, juga menurut aku tuh juga penting aku belajar bahwa sebenarnya itu tuh, mmm, hal-hal yang memotivasikan kita, ya kan sebenarnya itu lebih besar dari cuman sebuah sebuah goal atau sebuah visi atau sebuah misi, tapi sebenarnya juga, dan lebih besar dari misalnya, oh apa yang dilihat dari webinar atau dari sosial media atau gitu. Tapi kita sebenarnya tuh harus benar-benar, oh kalau kita benar-benar mempunyai visi ini, kita mau berubah gitu, kita mau mengubah, hal-hal yang mengelilingi kita, ya kan. iya, Jadi kita juga harus berubah mulai dari diri kita sendiri gitu loh. Kayak kita harus me benar-benar mendalami lah gitu apa yang kita percaya, ya kan. Jadi bukan cuman sekedar kayak, oh ya udah aku mau membantu orang ini, tapi, mmm ya cuman satu aja orang ini, bukan, satu yang lebih besar gitu, bukan, visi yang lebih besar gitu kan. Tapi ben kita emang harus membantu dari dalam hati sih menurut aku ya gitu. Jadi kita benar-benar harus, apa sih, action speaks louder than words gitu, ya kan. Kata-kata itu betul, tuh sebenarnya nggak ada apa-apa gitu, sebenarnya, hal-hal yang kita lakukan yang orang lain bisa lihat gitu. Menurut aku sih itu. Ada lagi bener nggak? sih, Kak. Heeh. Oh itu nanti. Udah sih aku itu Heeh. aja sedikit dari Wah, teman-teman mungkin bisa react nih, pakai reaction tepuk tangan mungkin, karena aku jadi, apa ya, Kak, dapat perspektif baru sih jujur dari apa yang udah Kak Grace tampilin. Jadi aku tuh kan tadi sempet nyatet nih, Kak, mungkin kalau andaikan aku ambil kesimpulannya dari apa yang Kak Grace presentasiin, yang aku tangkap adalah seorang role model itu bukan seseorang yang, apa ya, nge-state diri dia, "Gue role model." Tapi seorang role model itu orang atau perempuan yang mampu berpikir bebas, memiliki keberanian, konsisten dengan apa yang diraih, dan jangan lupa sama visi dia sendiri. Kalau yang aku dapat sih gitu, Kak. Ya, iya gitu dan teman-teman. Hmm, heeh, itu sih dan juga mungkin, kalau aku boleh tambahin dikit, mhm, sebenarnya menurut aku perempuan yang hebat itu tuh sebenarnya yang benar-benar berani memilih jalan mereka sendiri.
gitu. Dan Oh. nggak banyak dari kita tuh bisa loh, aku juga kadang susah gitu kalau misalnya ada orang yang nanya atau gimana jadi kayak, "Ih sebenarnya aku bener nggak ya?" Gitu kan. Tapi Iya, Kak. sebenarnya itu tuh kita mempunyai kebebasan untuk memilih gitu, ya kan. Mhm. Kita Waduh, cuma perlu berani gitu. aduh ngobrol sama Kak Grace aku jadi apa ya, relate nih Kak, relate banget sih jujur. Oke nih, lanjut aja ya Kak, aku masih mau ngulik-ngulik sedikit tentang Lalita Project. Oke. Jadi Kak Grace, aku tuh sempet ngintip-ngintip sedikit kan ke Instagramnya Lalita. Jadi yang seperti Kak cerita tadi, Lalita tuh sekarang gede banget, jadi besar banget nih. Baik dari komunitasnya walaupun sosial medianya kan. Mhm. Followersnya Lalita sendiri itu udah 23.000 sekarang nih aku lihat. Terus menurut Kakak, kenapa sih bisa ada antusiasme yang begitu besar untuk konten-kontennya Lalita ini? Menurut aku sih, gimana ya, waktu aku sama Abigail mulai itu kita juga nggak nyangka, gitu kan. Mhm. Kita nggak nyangka Lalita akan sebesar ini, sampai, kita berdua juga sampai hari ini sih agak, wah gitu gimana, kenapa ya bisa ya? Tapi menurut aku sih gini, waktu pertama kali kita mulai posting konten di Lalita, Mhm. kita itu, posting seperti, tulisan-tulisan di Lalita tuh seperti kayak kita punya diary gitu, kayak buku harian. Hal-hal itu tuh yang kita posting pada waktu itu adalah hal-hal yang benar-benar kita emang baru belajar atau ya hal-hal yang kita, amanat-amanat yang kita baru kayak, oh sadar gitu gimana sih, hidup ini tuh sebenarnya kayak apa sih, atau kalau misalnya ada pertanyaan, ya kita tanya aja gitu kan di kita Iya. punya, post biasanya gitu. Jadi menurut aku itu mungkin ya, aku juga belajar ini sih sebenarnya mungkin pelajaran yang terbesar itu tuh kita seringkali tuh nggak sesendiri seperti yang kita pikirkan gitu. Hmm. Aku dulu pikir tuh aku sendiri ya kan, kayak, "Oh, aku tuh, sebenarnya kenapa ya aku mau duduk di meja cowok atau kayak mau ngomongin yang hal-hal yang beda," gitu kan. Aku pikir aku sendiri, tapi waktu aku kuliah aku ketemu Abigail dan dia juga berpikir yang sama. Dia mau ngobrol tuh tentang hal yang lebih dalam gitu daripada topik-topiknya lebih dalam daripada yang biasa-biasa aja gitu kan. Hmm. Udah gitu dari aku sama Abigail kita bikin ini, nah kita ketemu komunitas Lalita gitu loh. Nah dari sana Mhm. baru kita kayak, wow sebenarnya kita tuh nggak sendirian dalam pemikiran kita gitu loh. Mhm. Kita kalau misalnya kita bener-bener post konten yang ya true to ourselves atau jujur ke diri kita sendiri dan jujur ke semua orang gitu, mungkin ada perempuan-perempuan yang lain yang juga berpikir sama dengan cara yang sama seperti kita, gitu. Nah, dari itu aku juga merasa, mmm, diberkatin banget sih, dapat komunitas yang besar yang Lalita ini, gitu. Itu sih. Wah, Dan oke, pertanyaannya itu menarik, Kak. Kejawab kejawab kejawab. Ini menarik ya kalau dikulik lebih dalam lagi. Terus nih Kak, aku kan dari tadi ngobrol nih sama Kak Grace, terus aku notice kayaknya penyampaian Kakak tuh langsung apa ya, menggunakan bahasa yang sederhana tapi langsung masuk. Jadi secara nggak langsung, Kakak nih merupakan storyteller juga nggak sih? Ya, terus aku mau nanya nih Kak, apakah menjadi storyteller dan penulis buku di buku Lalita ini, merupakan cita-cita Kakak dari kecil? Eee, enggak sih, aku dari kecil sih sebenarnya, mmm aku dari kecil nggak begitu tahu aku mau ngapain. Mhm. Jujur aja gitu, aku dari kecil aku nggak gitu tahu, oh aku sebenarnya nanti besar mau jadi apa sih, karena yang kayak tadi aku, cerita kan, ya udah apa aja aku lakuin kalau misalnya aku kerja 1 2 tahun habis itu berkeluarga, jadi ibu Mhm. rumah tangga, buat apa aku serius banget tentang hal-hal yang aku mau jadi apa sih gitu kan. Iya. Jadi dulu sih aku nggak gitu mikir, oh aku mau jadi penulis atau aku, mau jadi storyteller gitu. Tapi Mhm. yang aku baru sadar belakangan ini, itu tuh aku selalu suka banget dengerin cerita-cerita orang lain. Ya kan menurut aku tuh mereka tuh unik banget dan semua orang kan berbeda. Jadi aku suka banget tuh dari kecil kayak nanya orang, aku nanya mereka pertanyaan-pertanyaan kenapa, jadi aku bisa tahu kenapa mereka menjadi seperti diri mereka hari ini gitu loh. Aku tuh dari dulu tuh kayaknya menarik banget gitu loh. Orang kenapa sih bisa jadi kayak diri mereka gitu? Kenapa hal-hal yang apa yang udah terjadi yang bisa
jadiin orang yang sekarang aku ketemuin gitu kan. Jadi Benar. karena itu, mmm, waktu aku kuliah baru aku kayak, "Oh wow, mungkin aku belajar journalism aja ya, jadi aku bisa dengerin kisah-kisah orang lain," gitu. Wah, seumur hidup lah gitu kan. Nah, dari sana dari sana baru waktu aku belajar bahwa sebenarnya kisah-kisah orang itu tuh mempunyai sebuah kekuatan, gitu. Mhm. Jadi, kisah-kisah orang bisa mempunyai kekuatan untuk membuat orang lain yang mungkin nggak setuju dengan mereka melihat perspektif yang beda, gitu Bet kan. mhm. Dan menurut aku sih itu penting banget ya, gitu. Tapi sebenarnya mungkin mungkin ya buat, ada orang yang suka pikir kayak, "Oh mungkin aku nggak bisa jadi storyteller, aku nggak bisa nulis atau apapun gitu." Tapi Mhm. yang aku dan Abigail suka banget ngobrol tentang sebenarnya kita tuh nggak mungkin nggak pernah nggak punya kisah-kisah gitu loh. Kayak paling Benar. banter pun kita punya kisah diri kita sendiri, ya kan? Kalau Mhm. misalnya kita emang benar-benar, mmm, mau melakukan sesuatu, ya langkah pertama selalu menurut aku sih dari diri kita sendiri dulu kan. Jadi kita harus Heeh. benar-benar ya jujur sama diri kita sendiri. Kita misalnya fokus gitu, "Oh sebenarnya kita mau ngapain sih?" Gitu kan, atau, Mhm. "Apa yang aku seneng?" Gitu. Jadi ya itu sih aku nggak I kind of fell into it. Aku agak kayak jatuh deh gitu masuk klub, ya udah jadi penulis gitu kan. Jadi Tapi seriusin. tapi hidup agak agak lucu ya kadang-kadang ya, kita nggak pernah tahu kita akan di mana gitu nanti akhir Bener. hari. Heeh. Mmm, masih ngomong-ngomong buku nih, Kak. Jadi kan tadi tajuknya buku Lalita sendiri itu 51 kisah inspiratif perempuan Indonesia. Dari Mhm. banyaknya orang yang kayak Kakak ajak ngomong, Kakak wawancara nih, itu kan orangnya pasti hebat-hebat ya, Kak. Iya. Kira-kira siapa sih di antara 51 perempuan ini yang paling menginspirasi Kakak? Mmm, siapa ya? Wah, ini selalu pertanyaannya kayaknya yang paling susah deh, karena banyak banget perempuan-perempuan hebat yang aku, wawancara. Heeh, Tapi mungkin mungkin aku kasih satu aja dan hal yang aku dapat ya mungkin dari dia ya, boleh, apa Kak. yang aku pelajarin. Karena kayaknya kalau ngomong inspirasi semuanya aku terinspirasi dengan semuanya mereka deh, dari mereka. Mhm. Tapi mungkin salah satu yang aku lagi inget itu, Kata Lita Setiadi. Wah, Dari, kenapa tuh? Kata Lita Setiadi itu tuh pastry chef. Mhm, Dia bikin kue. Dia sebenarnya dulu waktu kuliah itu tuh belajar musik, ya kan, mhm, belajar main gitar di New Zealand. Udah gitu waktu dia lagi sekolah musik, menurut dia tuh kayak, "Oh, sibuk banget nih," gitu, "kayaknya capek deh kalau jadi seorang musisi," gitu kan. Tapi kalau dia lagi liburan atau dia lagi ada kayak off time gitu, free mhm. time, dia masak, dia suka masak gitu. Jadi dia kayak, "Wah, mmm, aku kayaknya mau, itu aja deh, mau sekolah masak." Jadi dia habis selesai sekolah musik, dia langsung Heeh. pindah, dia mau sekolah, sekolah bikin kue gitu loh. Dia jadi Oh, beda pindah ke jurusan. Prancis, udah Heeh. gitu dia, mmm belajar bikin kue. Nah, kenapa kok bisa bisa pindah gitu ya? Karena kata Lita itu tuh sebenarnya dari kecil pengen mencari cara yang terbaik untuk mengekspresikan dirinya dia sendiri, gitu, Mmm, dirinya dia. mhm. Jadi, sekarang kata Lita udah balik dari Prancis di Jakarta, dia buka bakery namanya Bow Bakery, Beau BEAU. Bakery. Heeh. Dan dia cerita sama aku kayaknya, "Grace, sebenarnya seluruh dari kafe ini itu tuh sebuah ekspresi dari diri aku, dari desainnya ke, mmm, apa namanya, kue-kue yang di menu gitu. Mhm, Jadi buat aku itu tuh aku juga kayak, wow gitu ya, sebenarnya semua hal yang kita buat itu tuh bener-bener refleksi dari diri kita sendiri juga nggak sih gitu. betul. Orang kan bisa lihat diri kita dari hal-hal yang kita bikin atau hal-hal yang kita buat kan. Mhm, Jadi dari itu aku kayak, wow gitu, bener juga ya. Gitu sih, itu membuat aku inspirasi karena dia berani banget loh bisa kayak gitu. Dia kayak, iya oh sih. iya kayak mengekspresikan diri dia dalam medium yang seperti kayak gitu, dia gitu nggak malu, nggak apa gitu, dia berani banget. Heeh. Iya, sampai cross cross minat begitu ya, Kak. Iya.
Oke deh, aku masih mau nanya-nanya nih Kak tentang buku dan juga antusiasme di sosial medianya Lalita Project ini. Jadi aku kan seperti yang aku mention tadi, aku tuh sempat lihat-lihat Instagram Lalita kan. Mungkin teman-teman di sini juga bisa ngecek nih guys. Jadi tujuan buku Lalita ini kan adalah untuk memotivasi perempuan-perempuan Indonesia untuk maju, yang seperti Kak Grace bilang tadi. Nah, nih teman-teman yang belum tahu, keren ya, buku Lalita ini ternyata dapat dukungan dari woman crush kita semua. Tebak siapa? Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita. Tuh, hebat banget nggak sih? Terus aku mau tahu nih, Kak Grace kan penulis ya. Gimana sih perasaan Kak Grace mengepas tahu nih kalau andaikan didukung dan diapresiasi banget sama Bu Sri Mulyani bukunya? Wah, buat aku sih sampai sekarang kalau dipikirin masih nggak real ya, kayak nggak bener gitu. Kayak rasanya tuh masih agak, "Oh kok bisa ya kayak gitu ya?" Kita sampai Bu Sri tuh setuju. Waktu itu aku sama Hmm, Abigail juga kaget banget. Kita, pasti unbelievable banget ya, Kak. bersedia diwawancara, Bu Susi bersedia diwawancara, Mbak Najwa bersedia diwawancara gitu kan. Jadi Hmm, kita kayak wow gitu, tapi waktu kita dengar kayak, oh, kita dapat dukungan gitu, hmm, mungkin hal yang pertama yang aku dapat sebenarnya, mmm, perempuan itu kita emang kalau kita bekerja sama, kita bisa kuat bersama-sama gitu, hmm, mungkin ya. Karena, sebagai perempuan aku sih percaya juga gitu, kita harus mendukung satu sama yang lain gitu. Tapi mungkin hmm, juga rasanya itu ya dulu buat aku sama Abigail kayak, wah kalau misalnya kita udah dapat dukungan seperti ini, kita benar-benar harus serius nih, gitu. hmm, Kita kita berarti, visi kita dan message kita, pesan kita itu tuh nggak cuman kita punya generasi loh, tapi generasi sebelum kita juga udah percaya seperti itu, atau mereka juga udah berpikir hal-hal atau merasa hal-hal yang sama dengan kita gitu. Baru kita kayak, "Wah, ini kayaknya tuh besar nih, kayaknya kita, betul. mmm, nggak s nggak salah." Padahal dulu mungkin kita pikir kita salah gitu kan dalam pemikiran kita gitu. Itu sih. Hmm, menarik sih, Kak. Keren, keren banget sih. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Grace semua. Oh iya, nih untuk teman-teman pasti kan pada kepo ya, udah pada mau tahu nih, mau nanya-nanya ke Kak Grace. Aku mau ingetin lagi, buat yang mau tanya-tanya bisa langsung tulis di kolom chat box ya. Ntar dari tim Girl Up Jakarta bakal pilihin pertanyaan yang akan disampaikan ke Kak Grace langsung hari ini. Oke? Lanjut. Jadi nih Kak, dari banyaknya ups and downs dalam proses pembuatan buku Lalita ini, kira-kira pembelajaran apa yang Kakak ambil selama proses pembuatan buku Lalita 51 cerita perempuan hebat Indonesia ini? Apa ya yang aku dapetin ya? Apa yang Kakak Mmm, mungkin salah satu hal yang aku harus belajar, aku sampai hari ini juga tetap harus belajar masih, mmm, itu ya ke gimana ya, kita sebagai anak muda tuh sering banget mau melakukan semuanya, gitu. Aku sih suka banget kontrol. Aku, I'm a control freak. Aku suka semuanya tuh yang lakuin, semuanya benar, semuanya harus yang dalam visi aku atau dalam pikiran aku gitu. Aku lumayan hmm, perfeksionis gitu kan. hmm, Tapi sebenarnya itu jadi karena itu aku sering sadar, eee, gimana ya, sebenarnya kalau bikin project kan nggak selalu kayak gitu, ya hmm, kan? Seringkali tuh, kalau kita bikin project itu pasti ada masa-masa yang kayak, oh baru mulai gitu, baru mulai, wah seneng banget aku bisa ngelakuin project yang aku dari dulu tuh pengen bikin gitu. Udah betul. gitu, mmm, dari itu lama-lama, oh prosesnya lumayan lama ya, atau ada hal-hal yang kayak sebenarnya tuh nggak seperti aku bayangin dari dulu pertama gitu. Hmm, Atau, mmm, aku sebenarnya nggak mau ini, tapi kayak kalau misalnya yang sebenarnya idealnya aku, itu tuh mungkin nggak mungkin selesai atau mungkin nggak tercapai gitu loh. Jadi betul. lama-lama tuh kalau udah mulai project, eee,
mungkin cinta kita untuk project ini itu tuh nggak Mhm, nggak akan terus ya naik terus gitu, pasti ada turunnya sedikit karena mungkin kita capek atau mungkin kita kayak rasanya tuh, oh kayak putus asa gitu, mungkin nggak nggak bisa bekerja ya ini project ini atau gimana gitu. Kayak mhm. dulu aku inget banget, mmm, waktu aku sama Abigail kira-kira 1 tahun, udah mulai nulis bukunya, kita kan tulis bukunya 2 tahun kan, lama sih lumayan lama, 51 perempuan. Tapi, Take mmm, time. iya, jadi, kira-kira abis setahun kita udah kerjain gitu, kita kita bingung gitu, kita kayak, "Aduh gila, kita nggak ada deadline nih, kita bisa ngelakuin ini tuh buat selama-lamanya juga bisa," gitu kan. Jadi kita, Mhm, bener-bener kayaknya suatu hari itu tuh kita duduk, kita bilang, "Ya udah kita, harus selesai tahun depan," gitu loh. mhm, Jadi sebenarnya itu, aku belajar dari ini tuh aku belajar bahwa sebenarnya ya iya kita punya proses kita masing-masing, tapi kita juga harus kalau misalnya emang bener-bener mau selesain atau mau lihat project ini tuntas, kita harus ya gimana ya, set deadline juga harus mau mempunyai keinginan untuk kayak bekerja keras gitu. Aku nggak sangka sih buku cerita Lalita ini, dulu aku harus sampai, kerjanya sampai sebanyak itu gitu kan. Aku sama Miguel juga nggak sangka gitu. Tapi mhm, dari sana baru kayak kita kayak, "Wah, ya udahlah kita pokoknya lanjutin aja, kita selesain," gitu. Kalau misalnya kita gagal pun, ya mhm, kan, ya yang penting kita dapat pelajaran dari itu. Kita bisa belajar dari setiap situasi yang kita setiap pengalaman kita gitu kan. Atau mhm, kita kayak kita walaupun itu ya ya udahlah kita yang penting kita bertumbuh gitu, yang penting, mmm, gitu. Jadi kita tuh sebenarnya bisa bertumbuh dan belajar dari setiap pengalaman kita gitu sih. Itu yang aku belajar gitu. Dan mmm, ya kalau misalnya kita selalu ingat itu walaupun kita muda, mhm, kita bisa benar-benar sukses gitu menurut aku. Itu sih menurut aku kuncinya ya, kita harus belajar. Kayak aku sekarang gini aja, heeh, lagi ditanya-tanya kayak gini aku ngerasa kayak kadang, oh mungkin aku belum ngerti gitu. Kayak, heeh, aku nggak bisa jawab pertanyaan ini atau apa, mungkin aku juga, lebih ya harus dipikirin lebih lanjut atau gimana gitu karena aku juga masih mhm, bertumbuh gitu, kita kan selalu bertumbuh ya. betul, Kak. Jadi yang penting kita mau belajar lah gitu. Itu sih menurut aku. Yang Belajar salah satu hal terpenting. Heeh, be belajar dari pengalaman emang penting banget sih ya, Kak. iya Oh iya iya, terus nih Kak Grace, tadi kan Kak Grace sempat nge-present sesuatu nih ke teman-teman semua di sini. Aku iya mau masuk ke pertanyaan lebih dalam nih Kak sekarang. iya. Masih nyinggung tentang stereotype-stereotype. Jadi Mmm, kalau andaikan kita ngomongin zaman sekarang nih Kak, kan banyak banget stigma-stigma yang jadi sebuah halangan besar lah bagi perempuan untuk meraih cita-cita gitu. Kayak apa yang dia mau pasti ada aja kan halangannya. mhm, Misalkan kalau aku ambil contoh, anggapan atau stigma-stigma di, kebanyakan masyarakat di Indonesia kayak, jadi perempuan harus pinter, tapi jangan sekolah ketinggian, nanti laki-laki minder. Atau kayak anggapan, harus bisa kerja, tapi jangan lupa harus jadi ibu rumah tangga, gitu loh. Nah, heeh. menurut Kakak, apa sih tanggapannya terhadap stigma ini? Terus menurut Kak Grace juga, apakah hal ini pernah menjadi halangan bagi Kakak pribadi? Iya, buat aku sih, tadi kan dari cerita aku ya Mhm, lumayan sih. Aku dulu sampai sampai sekarang juga nggak kadang masih belum tahu arah ke mana gitu kan hidup aku gitu. Tapi mhm, sebenarnya itu aku iya, jadi waktu aku kecil aku sering banget waktu aku, ditanyain orang kayak, "Kamu tuh sebenarnya gede mau jadi apa?" Jadi bingung kan. Karena kayak mereka kalau misalnya orang lain kasih tahu kita dari kecil, hal-hal yang kita mestinya harus menjadi, tapi agak nggak nggak matching gitu kan, betul, Kak. nggak make sense gitu, atau nggak ada logika di belakangnya gitu. Kalau misalnya kita pinter, kenapa kita harus, eee, cuman di rumah gitu, atau kalau misalnya kita emang bisa kerja, mmm ya Mhm, ya udahlah kenapa kita nggak kerja aja gitu, kalau misalnya kita pakai make up gitu, perempuan tuh harus cantik, harus pakai make up gitu kan, make up-nya nggak boleh tebel-tebel gitu, jadi bingung kan sebenarnya apa sih yang mhm, bener gitu, ya heeh, kan?
Tapi, menurut aku sih Indonesia sekarang iya pasti masih ada di semua, budaya menurut aku masih ada ya, apa Mhm, yang, ya gender stereotype lah gitu. mhm, Tapi, buat aku sendiri, dari dulu mungkin ya perspektif aku tuh gini, dulu waktu aku bertumbuh, aku dikasih tahu gitu sama orang lain, mhm, atau aku juga bisa lihat lah mungkin mereka nggak merasa kayak, oh mungkin si Grace ini ya biasa-biasa aja lah, paling nggak ya married punya anak gitu kan, nikah punya anak gitu, jadi ibu rumah tangga. Tapi mhm, hal yang membuat aku malah kasih aku motivasi sampai sekarang itu sedikit mhm. gitu kayak itu, aku sebenarnya agak anak nakal dari dulu kecil, aku bandel sih. Oh, ya. Jadi kalau kalau orang lain kasih tahu aku nggak bisa itu, aku mau lakuin itu, gitu loh. Oh, iya. Kayak buat aku itu tuh kayak aku bisa me ngasih lihat mereka bahwa mereka tuh salah, gitu kan. Kayak mereka, Mhm, aku sebenarnya bisa lakukan hal-hal yang mereka bilang aku sebenarnya nggak bisa, gitu. Iya, mhm, gitu aja sih. Itu buat aku perspektifnya aku sih datang dari itu ya. Mungkin, kalau mau ngomongin lebih lanjut gitu, iya, aku juga bisa ngomong kayak biasalah menurut aku banyak orang kan suka ngomong kayak, "Oh, sebenarnya, mhm, apa yang orang lain ngomongin itu tuh nggak penting gitu, yang penting apa yang kamu kenal tentang dirimu sendiri," gitu kan. Yang mhm. hal-hal yang seperti itu. Tapi buat aku maksudnya mungkin pengalaman aku beda ya, mungkin karena aku bandel waktu kecil jadi kayak gini. Tapi itu sih perspektif Bagus. aku. Aku kalau misalnya orang lain ngomong aku nggak bisa atau aku nggak boleh atau, mmm, misalnya kayak, "Oh coba deh jangan jangan kayak pencet tombol," kalau biasa kan di kartun kan jangan don't touch the button, jangan pencet tombol itu tuh aku tuh anak selalu yang pencet tombolnya karena aku mau aku iya jadi aku nakal sih dari kecil tapi gitu. Itu Semakin sih. dilarang semakin ngelakuin gitu ya, Kak? Iya, sambil sambil ya semakin nggak boleh, jadi semakin lakuin. Heeh, Tapi mungkin kalau misalnya dalam konteks realita ini mungkin bagus ya, mhm. karena aku jadi sadar akan banyak banget hal yang aku nggak mungkin belajar kalau misalnya aku nggak lakuin lalita ini, gitu. Mhm. Mmm, bener juga sih, Kak. Terus kalau andaikan aku mau tahu nih, ngulik sedikit lagi, Mhm. menurut Kak Grace dari adanya stereotype-stereotype di kebanyakan masyarakat sama, apa yang benar-benar kita sebagai perempuan lakuin itu, ada nggak sih menurut Kakak yang bisa kita lakukan sebagai perempuan muda untuk mengurangi gender gap di Indonesia ini? Mmm, menurut aku sih bisa ya, kalau aku cerita sedikit gitu, mungkin Mhm, dulu aku sama, ibu aku ya, ibu aku kan dari generasi berikutnya dan oma aku kan ya generasi mhm, berikutnya gitu kan. Jadi waktu aku dibesarkan mungkin nggak, mmm, mungkin dengan cara nggak sadar mereka ngobrol-ngobrol dengan aku, dengan atau kasih tahu aku hal-hal yang tadi kita bilang gitu kan. Mungkin mereka betul. nggak sadar, mungkin itu karena budaya mereka. Jadi sejak aku mulai, eee, mulai sadar akan kepentingan dari ini gitu, aku Mhm, mulai, nanya-nanya mereka pertanyaan lah, aku suka nanya-nanya daripada aku ngomong, "Oh opini aku tuh kayak gini," buat aku sendiri, aku suka tanya mereka, "Kenapa harus kayak gitu?" Gitu loh. mhm, Jadi aku suka kalau misalnya aku nggak, eee, sepakat sama orang lain ya untuk bener-bener membuat mereka mikir sendiri lah kenapa kepercayaan mereka seperti itu, kenapa mereka ngomong seperti itu, iya kan? Dan mhm, buat aku itu biasanya adalah jalan tercepat ke ya resolusi gitu. Kalau misalnya kita ngomong, "Enggak lah, lu salah," gitu, "kamu salah," gitu, sebenarnya nggak kayak gitu. Di dunia sekarang itu perempuan tuh bisa melakukan apa aja gitu. Orang jadi kayak, "Oh, kenapa sih nih orang kayak jahat banget sama gua, ngomong gua salah," gitu kan. iya, Iya kan. Jadi karena itu buat aku itu yang kita bisa lakukan. Menurut aku perubahan itu tuh nggak bisa dilakukan dalam, level yang makro kalau misalnya level yang besar dan mhm, luas, kalau misalnya kita nggak mulai dari level yang mikro yang kecil, gitu loh. Ya jadi misalnya kalau kalau kita kan di sini ada 100 orang kan, kalau misalnya kita aja ngobrol sama, ibu kita atau sama oma kita atau sama tante kita atau dengan
teman-teman kita pasti itu aja udah bisa double, bisa triple gitu kan, bisa ya bisa terus berkembang, bisa terus bertumbuh gitu loh menurut Betul. aku. Itu sih salah satu menurut ya pikiran aku kalau misalnya topiknya itu. Wah, jawabannya sangat berat dan berisi nih teman-teman. Jadi pastiin pada nyatet ya. Oke nih Kak, terus ngomongin tentang apa yang bisa kita lakukan nih sebagai perempuan muda. Bagi Kak Grace sendiri, apa sih harapan untuk kita nih perempuan-perempuan Indonesia terkait dengan perjuangan dan kegagalan dalam proses meraih mimpi kita masing-masing? Hmm, harapan aku sih gini, harapan aku perempuan-perempuan Indonesia nggak akan Mhm, malu akan kegagalan mereka. Karena buat aku setiap hal yang semua yang kita lihat dan semua yang kita alami itu um, gimana ya? Semua yang kita alami itu pasti ada artinya lah gitu. mhm, Jadi kalau misalnya kita pakai kegagalan itu atau perjuangan itu untuk sesuatu yang baik, kita nggak harus malu akan itu. Kita nggak harus oh coba tutup-tutupin gitu kan. Karena sekarang kita lihat oh kita sebenarnya udah bertumbuh dan lebih baik daripada yang kita sebelumnya, ya kan? Jadi mhm. um, ganti perspektif sih. Harapan aku kita perempuan-perempuan Indonesia bisa ganti perspektif kayak jadi mulai sharing aja gitu satu sama lain. Karena seringkali juga stereotype ini malah dikasih tahu ke kitanya sama sesama perempuan gitu loh. Atau lebih di-enforce atau dibuat menjadi realita itu tuh satu sama lain gitu loh. Jadi kita juga harus kenal diri kita sendiri supaya kita nggak melakukan hal yang sama ke orang lain atau ke anak-anak kita gitu. Itu sih. Betul. Mm-mm. Wah, Kak Grace. Tepuk tangan dulu dong semuanya, kasih reaction ya, jangan lupa. Oke deh nih Kak, aku sambil dengerin Kakak tadi pas ngejawab, itu super-super inspiring. Terus aku juga sempat ngintip-ngintip nih di chatbox. Kayaknya teman-teman udah pada antusias mau nanya ke Kakak. Nah, Hmm. kalau kayak gitu, kita langsung aja Kak masuk ke sesi tanya-jawab. Iya, boleh Bagi boleh. teman-teman yang ingin bertanya, aku ingetin lagi bisa langsung ketik nih di chatbox. Ntar tim Girl Up Jakarta bakal pilihin pertanyaan terbaik. Nah, pertanyaan terbaik bakal aku bacain ke Kak Grace langsung. Kalau gitu ya udah, aku mau pilih pertanyaan buat Kak Grace nih. Oke. Oke, pertanyaan nih Kak, pertama dari Abigail. Wah, aku kira Kak Abigail dari Lalita Project. Nggak, tapi serius, ini dari Abigail. Jadi, Abigail ngomong gini, Hai Kak Grace, aku mau nanya, gimana sih caranya mengatasi minder? Apalagi aku tuh orangnya sangat introvert. Sedangkan kalau di lingkungan kerja, kita harus banget bisa berbaur sama rekan kerja kita. Menurut kakak gimana sih? Hmm, gimana ya cara nggak minder ya? Eh, susah sih itu pertanyaannya. Kadang aku juga masih merasa minder sendiri gitu. Mmm, tapi ya menurut aku sih gini ya, kita semua orang kan tadi yang aku udah cerita sedikit, kita semua orang tuh mempunyai proses dan jalan kita sendiri, ya kan? Dan menurut aku itu, Mm-mm. keunikan kita bukan hal-hal yang sebenarnya mmm, kita harus tutup-tutupin gitu. Buat aku, kita kan semuanya unik gitu kan, dan mungkin kalau misalnya ngomongin, introvert sama extrovert, aku sih suka ngobrol sih, tapi menurut aku setiap orang tuh mempunyai, mmm, bagian dari mereka yang introvert, bagian dari mereka yang extrovert gitu. Mungkin ada yang lebih banyak introvert daripada extrovert atau ya vice versa gitu. Tapi Mm-mm. buat aku, sebenarnya kita pasti punya sisi kita sendiri yang buat extrovert, yang penting, mmm, mungkin gimana ya, kalau misalnya kita nggak mem mem memperlihatkan diri kita ke Mm-mm. orang lain nggak mungkin tahu, kita kita nggak mungkin tahu siapa yang sebenarnya itu, bisa bisa dekat sama kita gitu, atau yang mengerti kita gitu kan. Kayak waktu aku sama Abigail bikin Lalita Project, kita pikir kita sendiri, tapi mungkin ada orang lain yang juga berpikir dan merasa sama seperti kamu gitu loh. Jadi kenapa nggak, coba aja gitu, kayak ngobrol-ngobrol atau gitu. Karena
you never know ya kan, kamu nggak akan pernah tahu siapa yang akan relate, siapa yang enggak gitu. Itu sih menurut Hmm, aku. Kejawab nggak? Kayaknya Abigail, semoga kejawab ya jawabannya. Oke deh, kalau Anda kan masih kurang jelas, bisa langsung hubungin Kak Grace di Instagram, @gracekadiman. yes, yeah me please. Nanti aku screen share aku punya IG, Abigail punya IG, sama Lalita Project punya IG. Nanti. Tuh, udah dikasih tahu ya Instagramnya. Oke, terus nih Kak, ada pertanyaan selanjutnya dari Tessa. Oke. Hai Kak Grace, aku Tessa dari Semarang. Aku tuh pengen banget sekolah di luar negeri, dan itu merupakan cita-cita aku dari lahir. Gimana sih Kak kira-kiranya mencapai impian itu, walaupun sebenarnya ekonomi keluar masih kurang? Hmm, menurut aku, wah kalau misalnya detail-detailnya aku nggak begitu juga tahu ya. Tapi mungkin kamu bisa research. Aku tahu kok banyak banget Hmm. orang datang beasiswa ke luar negeri. eh, dan menurut aku tuh itu nggak mustahil ya buat kita gitu. Jadi kalau misalnya aku bisa kasih nasihat satu sih, coba aja apply gitu. Coba cari program-program yang bisa kasih beasiswa ke luar negeri gitu atau apa. Dan jangan takut untuk ya apply gitu menurut aku, karena you never know. Tuh, Again. tuh. Udah kejawab belum Tessa? Jadi semangat ya nyari beasiswanya untuk luar negeri. Semangat Ya. terus. Oke, lanjut nih Kak. Ada pertanyaan lagi dari Ica. Hai Kak, mau tahu dong tantangan yang Kakak hadapi saat membuat ilustrasi-ilustrasi buku Lalita. Menurut aku ilustrasinya keren-keren banget, dan aku ngefans banget sama buku Lalita. Ngefans juga sama Kak Grace dan Kak Abigail. Oh, hai Ica, baik banget. Aku jadi terharu. Tapi tantangan saat membuat ilustrasi ya, mungkin buat yang belum tahu, buku cerita Lalita itu setiap kisah kita kita cocokin sama ilustrator sendiri, tergantung dengan karakter sama sifat-sifat narasumbernya gitu. Jadi mungkin tantangan yang kita hadapi saat membuat ilustrasi-ilustrasinya Hmm. ya mungkin logistical banget sih waktu itu. Karena waktu itu aku sama Abigail tuh berdua sama perfectionist, kita mau ngelakuin semuanya sendiri. Jadi waktu kita undang-undang ilustrator, kita undang ilustratornya semuanya sendiri gitu. Pas aku bagian ilustrasi sih, aku yang ambil pekerjaan itu. Jadi aku ingat banget, aku dulu kan masih kuliah di sini. Jadi setiap pagi aku bangun dari Indonesia tuh ada WA kayak misalnya kayak 35 dari 35 ilustrator gitu ya, Hmm. lumayan ribet gitu. Tapi ya kita ituin aja sih. Aku mau nggak mau juga harus lakuin kan. Hmm. Ya kita terus aja maju gitu. Itu sih salah satu tantangannya karena banyak banget gitu. Tapi sekarang aku senang banget kamu suka ilustrasinya. Ilustrasinya banget. Iya. Aku ada fansnya Lalita di sini. Udah Kak Grace, kita lanjut nih. Untuk Ica, semoga jawabannya terjawab ya. Dan itu tuh udah dinotis langsung sama Kak Grace-nya. Oke, lanjut. Abis itu ada pertanyaan nih Kak Grace dari Clariza. Hai Kak, aku Clariza. Mau tanya dong, titik awal Kakak tertarik untuk menulis apa ya sampai pada akhirnya bisa menulis buku itu? Dan gimana cara menjaga konsistensi itu? Menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Makasih Kak. Oh, buat aku sih mungkin titik pertama ya waktu aku suka menulis itu waktu aku kecil banget. Aku dulu tuh waktu kecil kayak kutu buku gitu ya kan, apa sih, kutu buku kan, jadi aku suka banget baca. Jadi itu dulu kalau misalnya aku naik bis sekolah, aku selalu yang duduk di paling depan, aku bawa buku aku yang tebel gitu, aku baca gitu kan. Mungkin ketertarikan aku dari untuk menulis itu tuh dari membaca, karena aku juga mau cobalah gitu kayak, wah orang-orang ini atau penulis-penulis ini tuh bisa membuat sesuatu yang hebat ya, sesuatu yang membuat aku tuh merasa sesuatu, merasakan ya merasa senang atau sedih atau marah gitu kan. Hmm. Jadi aku juga pengen coba gitu, aku jadi
suka kisah-kisah gitu kan, dan dari itu baru aku abis dengar kisah-kisah orang banyak dan membaca banyak, aku baru, "Wah, mestinya orang lain juga tahu ya tentang ini," Betul. gitu. Dan itulah, itu yang membuat aku benar-benar suka menulis sebenarnya, gitu. Tapi untuk konsisten, cara konsisten terus menulis, menurut aku, mmm, gini, setiap dari kita yang tadi aku udah ngomong kan, setiap dari kita mempunyai kisah kita sendiri, ya kan? Dan Hmm, setiap dari kita mempunyai kisah yang unik, gitu. Jadi setiap hari kita satu hari lagi lewat gitu, dan kita juga pasti mengalami hal yang baru, iya kan? Atau sesuatu yang jadi, mmm, buat aku sih aku selalu mulai dari situ. Karena menulis itu tuh sebenarnya kayak terapi gitu ya. Jadi kalau betul. misalnya kita bisa mengekspresikan apa yang dari dalam, pikiran kita atau dari hati kita gitu, mmm, akhirnya juga sebenarnya bagus buat diri kita sendiri, kita bisa refleksi, kita bisa tahu apa kita harus bertumbuh atau kita salah, atau apa yang kita harus, lakukan gitu, atau mengingat hal-hal yang senang gitu. Itu sih cara aku konsisten menulis kayak sekarang juga. Tapi itu, heeh. Tuh, Kak Riza, udah dijawab ya sama Kak Grace. Semoga kamu konsisten deh sama apa yang kamu lakuin sekarang dan kepenulisan kamu. Oke? Mmm, Ya udah nih Kak, terus selanjutnya ada pertanyaan dari Sharon. mmm, Halo Kak Grace, akhir-akhir ini aku lagi terlibat dalam suatu organisasi yang fokus dalam pemberdayaan perempuan. Menurut mmm. Kak Grace, apa sih aspek yang benar-benar wajib dan efektif untuk pemberdayaan seorang perempuan? Makasih Kak Grace. Wah, untuk memberdayakan seorang perempuan ya, Hmm, eee mungkin ini mungkin, aku juga masih belajar sih, aku selalu masih belajar tentang topik ini ya, karena kita, juga masih bertumbuh di balita. Jadi, buat aku mungkin hal yang aku baru sadarin tentang cara, memberdayakan seorang perempuan itu cara memberdayakan seorang perempuan adalah bukan untuk memberi tahu mereka apa yang mereka harus katakan, lakukan, atau percaya, gitu. Buat aku, mmm kita harus untuk memberdayakan perempuan, kita harus kasih mereka kebebasan untuk, mmm, ya jujur ke semua orang gitu. Jujur cerita kisahnya mereka sebenar-benarnya dan perasaan mereka sebenar-benarnya gitu. Karena, dalam menceritakan tentang diri mereka sendiri, mereka bisa buat aku sih kuat sih, itu hal yang memerlukan keberanian, iya kan? Jadi karena hal ini memerlukan keberanian, mmm mungkin siapa tahu gitu cerita-cerita cerita mereka atau kisah-kisah mereka nggak akan menginspirasikan orang satunya lagi atau perempuan satunya lagi untuk juga, "Wah, ini orang tuh bisa bebas gitu menceritakan kisahnya dia." Aku juga mau coba gitu. Mungkin, kalau aku jujur gitu atau aku mau cerita kisah aku dan misalnya, bicara tentang opini aku gitu, orang nggak akan ngeliat gue aneh gitu loh, ya kan? Jadi sebenarnya cycle sih semuanya menurut aku gitu. Heeh. Jadi hmm, kita harus, memberi mereka perempuan kebebasan untuk jujur ke diri mereka sendiri dan ke orang lain gitu sih, untuk recap. Heeh. wah, thank you Kak Grace. Itu ya Sharon jawabannya udah dijawab sama Kak Grace. Semoga proyek-proyek kamu bisa jalan untuk memberdayakan Iya, semua perempuan. Oke, heeh. terus nih selanjutnya ada dari Nila nih Kak. Halo Kak, aku mau nanya, gimana caranya Kak Grace menikmati proses dalam segala hal? Karena aku sendiri merasa kok cuma capek doang ya yang didapat. Hahaha. Makasih Kak. Oh enggak kok, aku juga dulu sempet, capek doang selama beberapa lumayan lama sih kayaknya ya, aku itu. Tapi, sebenarnya aku suatu hari itu tuh aku kayak bangun di gitu aku ingat banget lagi aku waktu itu masih kuliah, aku harus kelas, hari itu ada ujian, tapi juga malamnya ada wawancara, udah gitu kejar deadline di tempat magang aku kayak, "Ya udah capek deh, udah kayaknya udah nggak bisa deh, capek," gitu kan. Tapi, mmm, yang membuat aku itu kayaknya aku juga udah capek, ngerasa capek, gitu. Hmm, Kayak waktu hari itu tuh aku kayaknya capek banget deh, kayaknya
capek aku ngerasa capek merasa nggak, kayak merasa sedih atau frustrasi atau marah gitu karena kayak belum belum selesai hal-hal yang aku perlu lakukan gitu kan. Karena itu, sejak sejak hari itu sih buat aku mulai tulis tulis aja kayak 10 hal Mhm. yang sebenarnya, I'm grateful for, yang aku senang, yang membuat aku senang hari itu, atau membuat aku merasa lebih baik hari itu, gitu. Aku tulis aja, pertama-tama tuh kalau 10 itu tuh susah loh, lumayan banyak sih. Eee, coba deh kayak tulis aja kayak 10 hal yang membuat kamu senang hari itu, gitu. Atau membuat kamu merasa lebih baik, gitu kan. Hal-hal yang kamu lakukan, mungkin kamu produktif, mungkin, "Oh, hari ini tuh aku pergi makan sama teman aku, udah lama nggak ngobrol," gitu kan. Jadi semua hal-hal yang membuat kita senang, gitu. Lama-lama baru kayak, wah sebenarnya hidup itu tuh kita nggak harus ngelihat capek, kita nggak harus selalu ngelihat kayak, oh frustrasi atau sedih gitu kan. Kayak, Betul. ya kalau misalnya kita bisa membuat hal itu tuh kayak seperti, apa ya, olahraga gitu setiap hari gitu kan, mungkin kita juga mindset kita, perspektif kita juga bisa berubah gitu. Itu sih buat aku dulu cara aku belajar menikmati proses. Tuh, udah jelas belum nih, La? Kalau kata Kak Grace, cara menikmati proses kayak gitu. Kamu harus nulis ya, Kak, 10 nih hal yang kamu senengin, gitu, Pada hari itu pada gitu, hari itu. Nah, hal yang semoga membantu membuat ya. kamu bersyukur gitu. Itu Tuh, sih buat aku itu dulu sih bisa, tapi nggak tahu deh waduh, Kak, kenapa tuh? dicoba aja. Nanti kasih tahu aku kalau kamu juga merasa kurang capek atau enggak. Nah, ngasih tahu Kak Grace-nya gimana, coba ke Instagram cari Grace Kadiman, tuh, langsung kasih tahu Kak Grace kalau udah ngelakuin. Oke, Nila? Oke, selanjutnya nih, Kak, aku ada pertanyaan dari Revania. Mmm, Pertanyaannya panjang dan kayaknya Revania nih, terinspirasi nih sama Kak Grace, mau ngikutin Kak Grace. Pertanyaannya, "Halo Ci Grace, aku Revania. Aku mau tanya seputar kepenulisan. Kebetulan aku suka menulis, tapi terkadang waktu dan kondisi ketidakpercayaan diri yang buat aku berhenti di tengah jalan untuk melanjutkan menulis. Dengan kondisi seperti ini, menurut Ci Grace, apa ada cara yang bisa aku lakukan untuk dapat tetap melanjutkan menulis? Dan bagaimana cara supaya hasil penulisan kita itu bisa menginspirasi semua orang?" Udah, terima mhm. kasih. Wah, oke, jadi ada beberapa layer ya, ada beberapa tingkat ya pertanyaan ini. Mungkin yang pertama itu waktu kamu sharing sedikit tentang, suka menulis, itu, sebenarnya ngingetin aku banget dengan cerita itu ya, Mbak Mira Anastasia, waktu Hmm. aku wawancara dia. Karena dia sebenarnya tuh dari kecil suka nulis, dia bikin blog sendiri, dia curhat-curhat sendiri di itu, dia suka nulis banget, tapi karena dia juga kurang percaya diri, dia menurut dia tuh kayaknya gue nggak bisa nulis deh, kayaknya aku nggak bisa nulis gitu. Kayaknya kalau misalnya aku nulis, aku posting kayak juga aku kasih lihat orang lain, mereka nggak nggak akan, orang lain tuh nggak ngerti atau orang lain tuh mungkin kurang bagus tulisan aku gitu kan, dan karena itu dia akhirnya, stop menulis gitu, stop menulis, sampai akhirnya ya, akhirnya dia mulai posting di Instagram, dia mulai, mmm, ya taruh tulisannya dia di caption-nya, baru dia rasa kayak, "Wah, tapi kayaknya tulisan aku ini orang lain suka deh," gitu ya kan. Dan, menurut aku sih gitu, kayak, mmm, menulis itu sebenarnya kita kalau misalnya mau menulis ya, kita harus ingat bahwa menulis itu tuh kita harus jujur. Karena, mmm, yang tadi aku bilang ya jujur ke diri sendiri dan jujur ke orang lain gitu. Karena kayak kita kalau mempunyai keberanian untuk jujur ke diri sendiri, mmm, apa ya namanya ya, pas pasti, bukan pasti, tapi kayak pasti banyak banget orang lain akan merasa hal yang sama dengan kita, yang penting kita tuh jujur gitu loh, ya kan? Karena mungkin kalau misalnya kita cerita atau kita nulis tentang, "Oh, hidup gua tuh kayak seneng banget," gitu, atau ini gitu, mungkin ngerasanya itu tuh nggak realita gitu kan, nggak hal-hal yang nyata gitu.
Karena kan setiap orang kita tahu kan pasti ada momen-momen di hidup mereka kan yang seneng, ada momen-momen yang kayak low gitu kan. Betul. Jadi, buat aku sih untuk hasil penulisan bisa menginspirasi adalah kisahmu yang unik dan transparan itu tuh adalah membuat aku sih sendiri ya terinspirasi gitu. Hmm, Kayak, hal-hal nyata gitu, karena kita kan bisa lihat lah sekarang di social media, apa sih yang kayaknya, eee, nih orang cuman mau dapat follower atau nih orang cuman mau, yang ngomong-ngomong aja lah gitu, ya kan. Dan hal-hal yang sebenarnya itu tuh jujur dan nyata dan, ya itu sih, mudah-mudahan oke. kejawab. Terima kasih Kak Grace untuk Revania. Semangat ya untuk melanjutkan tulisan kamu. Dan semoga setelah webinar ini selesai, kamu langsung mendapatkan inspirasi buat melanjutin tulisan. Oke? Heeh, iya. Iya, ya Selanjutnya tuh. nih Kak, ada 2 pertanyaan terakhir nih buat Kak Grace. Aku bacain satu-satu lagi. Untuk pertanyaan pertamanya dari Mira. Kalau Mmm, kata Mira, "Halo Kak Grace, aku mau nanya nih, kebebasan memilih bagi perempuan kan seringkali termasuk dalam privilege. Kita bisa memilih karena memang ada akses atas pilihan tersebut. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang kurang beruntung, misalkan dari segi ekonomi nih?" mmm. Iya, wah, Mira, itu pertanyaan yang baik, bagus banget sih. Menurut aku gini, menurut aku, ya kalau kita ngomong privilege ya, semua orang mempunyai emang emang banyak orang mempunyai privilege itu untuk bisa memilih, kebebasan untuk bisa memilih, gitu kan. Tapi, kalau buat aku tuh gini loh, dari misalnya Bu Bu Endah ya, Bu Endah Trista Agustiana, Hmm. pakar gender women empowerment tuh ajarin aku sama Abigail sesuatu yang penting banget waktu, mmm, cerita tentang kisahnya dia gitu. Dia bilang, mmm, Bu Endah dulu tuh, waktu kecil juga, mmm, mungkin kurang beruntung juga ya karena, ibunya sendiri dan dia sampai, setiap setiap Jumat katanya bangun jam 4 pagi bantuin ibunya bikin pempek buat jual di pasar gitu. Tapi yang dia bilang gini, sebenarnya kita kurang beruntung itu tuh, dari segi ekonomi, ya kita kita mungkin kurang beruntung, tapi semua dari kita tuh bisa belajar. Kalau melalui pengetahuan itu tuh kita sebenarnya kuat sekali gitu. Jadi Bu Endah itu, selalu berjuang untuk belajar gitu dan belajar itu nggak berarti kan cuman, oh, sekolah setinggi-tingginya gitu, tapi kita bisa belajar untuk menjadi pintar itu tuh dari semua hal, ya kan. Hmm. Jadi, Bu Endah dulu dulu tuh suka banget kayak baca buku atau, mmm ya kalau misalnya dapat kesempatan waktu dia dapat kesempatan untuk kuliah, ya dia ambil kesempatan itu gitu. Tapi pengetahuan itu yang dia ajarin aku sih, pengetahuan itu adalah yang terbaik gitu loh, terpenting gitu. Itu Oke. sih buat aku. Mmm, untuk Heeh. Mira, apakah sudah terjawab? Kalau udah terjawab, Mudah-mudahan terjawab ya aku, kalau enggak DM aku deh. tuh langsung DM. Aku ingetin lagi DM-nya kemana, ke @gracekadiman. Ini aku share screen deh kalau gitu. Aku ada ininya sekalian, heeh. Oh, ya udah. Nih, Kak, ada pertanyaan terakhir lagi nih. Maaf banget ya teman-teman, ini ada pertanyaan terakhir. "Hai Kak Grace, aku Mia." Nih pertanyaan dari Mia. "Aku mau nanya, gimana cara Kakak tetap bertahan dalam ambisi Kakak? Karena kadang aku ada titik lemah dan benar-benar mau nyerah aja kayaknya tuh. Jadi Mmm, yang aku pengenin kayaknya nggak mungkin terjadi nih, Kak. Thank you, Kak." Gitu. mmm. Hai Mia. Aku sih, bertahan dalam ambisi ya dan, Mhm. aku juga sering banget sih, nggak lumayan sering sih ngerasain itu titik lemah kayak, aduh kayaknya tuh capek atau kayaknya susah banget ya gitu kalau misalnya kita tetap berlanjut atau terus maju gitu. Pernah ada momen-momen titik-titik di hidup Lalita ya, di mana aku juga kayak kayaknya udah capek gitu loh. Mmm
Tapi menurut aku gini, setiap orang yang mau menjadi change maker atau ingin membuat project mereka sendiri, eh emang akan ada waktu-waktu di mana mereka akan mau menyerah gitu loh. Tapi kayak emang hal-hal tadi aku cerita sedikit mungkin dulu hal yang buat aku itu tuh ideal yang wah ini 100% apa yang aku mau gitu. Mhm, Lama-lama kan turun karena mungkin nggak mungkin lah gitu akan dapat 100% ideal aku, ya kan. Tapi, mhm, menurut aku cara aku bertahan dalam ini sih, aku selalu ingetin diri aku sendiri akan, mmm, kenapa aku mulai Lalita dulu, gitu loh. Kenapa aku dulu mulai, gitu loh. Karena aku mau membantu perempuan-perempuan dan memberi pengetahuan ke mereka yang mungkin nggak gitu tahu atau mungkin merasa sendirian gitu, dan karena itu motivasi aku mhm. membuat aku terus maju selalu gitu. Hal yang membuat aku mulai Lalita, membuat aku sekarang terus maju karena, yang kalau kita visi kita tuh udah apa ya, kalau visi kita itu tuh udah pasti, visinya udah clear gitu, mmm, walaupun mungkin eksekusinya sekarang masih belum bisa, tapi kita tetap masih bisa maju karena motivasinya itu tuh udah ada, ya kan, dan inspirasinya udah ada. Yang penting kita Eee, apa ya, explore, kita coba lihat mungkin ada jalan lain atau gimana gitu, itu Tuh, sih. tuh ya Mia, semoga pertanyaan kamu menjawab. Oke deh, untuk teman-teman, mmm, udah lengkap banget kan ya yang udah dijelasin sama Kak Grace nih. Aku mau ngucapin thank you so much buat antusiasnya, tapi, aku juga mau ngomong minta maaf nih ke kalian. Karena keterbatasan waktu, kita nggak bisa jawabin semua pertanyaan kalian. Mungkin kalau andaikan aku boleh nyimpulin nih dari apa yang udah Kak Grace omongin dari sesi tanya jawab ini, aku bisa highlight 2 poin dari jawaban Kak Grace. Jadi yang pertama itu, jangan membuat jarak dan bebaskan diri kita berekspresi dengan mulai melakukan apa yang ingin atau yang kita sukai. Dan jika ada halangan, kita harus mencari cara lain untuk mencapai mimpi tersebut, bukan untuk menyerah atau melupakannya. Terus yang kedua, dari penjelasan Kak Grace tadi yang bisa aku ambil adalah setiap orang itu unik dan memiliki hak untuk menuangkan apa isi perasaan dan cita-cita yang ingin mereka capai masing-masing. Konsisten itu perlu, memiliki motivasi yang kuat itu perlu, dan yang terakhir, coba aja dulu. Gitu. Mulai aja dulu, nekat aja. Tuh, nekat aja dulu. Oh ya nih, nggak kerasa ya kita udah ngobrol-ngobrol sama Kak Grace lama banget. Kita udah di penghujung acara sekarang. Terus sebagai penutup nih Kak Grace, boleh dong aku minta pesan dari Kak Grace untuk perempuan-perempuan Indonesia agar tergerak untuk maju dan nggak pantang menyerah untuk meraih mimpinya. Mmm, apa pesan aku ya? Pesan aku ya gini sih, seringkali di hidup kita itu kalau misalnya kita ingin meraih mimpi kita, ya pasti akan ada waktu-waktu di mana kita akan, oh, rasanya udah putus asa gitu kan. Tuh, Tapi itu adalah momen-momen yang terpenting gitu. Karena bukan hanya, kita bisa bertumbuh dari menaklukkan perasaan itu, tapi kita juga benar-benar bisa belajar gitu loh. Kita bisa belajar, cara, gimana ya, terus meneruskan sesuatu yang benar-benar kita percaya dalam gitu loh, yang kita percayain lah gitu. Itu sih emang titik-titik momen-momen itu menurut aku adalah hal-hal yang terpenting gitu. Ketika wah. mau mencoba, itu sih. Thank you Heeh. Kak Grace, pesan-pesannya very inspiring dan yang pastinya kita semua yang di sini tergeraklah mendengarnya. Thank you Kak Grace. Oh ya, nggak kerasa Ini ya teman-teman. Apa tuh? aku aku Hah? share, ini aja ya, Lalita punya IG sama aku sama Abigail punya IG, jadi mereka Boleh Kak? bisa lihat, heeh, Boleh Kak? sama, Hmm? kelihatan kan? Oh iya, itu teman-teman bisa langsung apa follow ya sekarang atau bisa langsung lihat nih di Instagram. Bisa di-follow aja langsung @lalita project.
terus @abigail_limuria, dan Kak Grace nih Instagramnya @gracekadiman. Terus tuh ada kitabisa.com. Kebetulan Lalita aku lihat-lihat lagi open donation ya, Kak? Iya, jadi Lalita sekarang tuh lagi menggalang dana untuk kita lagi kerjasama dengan Komnas Perempuan sama Pundi Perempuan untuk menggalang dana untuk korban-korban kekerasan seksual. Hal ini tuh isu ini tuh sih sebenarnya salah satu isu yang paling penting, salah satu isu yang penting banget buat aku sama Abigail ya. Karena menurut kita itu untuk cara untuk kita benar-benar mencapai kesetaraan gender adalah untuk ngomong, oh ada hal-hal tuh sebenarnya nggak oke gitu loh. Hmm. Dan kita benar mau membantu mereka, perempuan-perempuan ini untuk dapat datang ke Women Crisis Center di bawah Pundi Perempuan. Oh. Jadi dananya akan pergi ke sana sih. Jadi perempuan kalau misalnya mengalami hal-hal yang itu, mereka bisa cari rumah aman di tempat ini. Mereka bisa dapat therapy counseling di tempat ini gitu. Wah. Jadi bisa lihat detailnya sih di ini kitabisa.com/Lalita Project. Tuh teman-teman bisa langsung diakses. Terus untuk yang mau kontribusi donasi, langsung aja akses link Kitabisanya. Terus aku mau ingetin lagi nih, nggak kerasa kita udah di penghujung acara. Terus teman-teman yang di sini yang masih matiin kamera, boleh yuk teman-teman nyalain kameranya, karena selanjutnya adalah sesi foto bareng. Oke, ini aku nungguin ya pada open cam. Sambil nunggu, aku mewakili tim Girl Up Jakarta dan seluruh peserta webinar nih Kak, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kak Grace atas waktunya dan sesi kita pada siang hari ini. Aku pribadi ini terinspirasi banget sama Kak Grace ya, dan buku Lalitanya itu. Kebetulan aku juga nge-follow Lalita Project, jadi aku udah tahu dari jauh-jauh hari. Aku juga makasih banget nih. Aku harap nih Kak Grace selalu sukses dalam karir Kak Grace, dan pokoknya selalu lancar-lancar aja menjalani kehidupan sebagai penulis buku Lalita dan juga karir kakak sebagai mahasiswa jurnalis. Nah, oke. Wah, mudah-mudahan kalian semua juga dapat sesuatu ya dari apa yang aku udah bicarakan. Takutnya aku udah ngomongin, takutnya kadang aku Tentu Kak. Pembicaraan kita hari ini tuh apa ya? So inspiring, it's so fruitful. Jadi aku yakin teman-teman di sini juga pada dapat banyak pelajaran sih. Oke deh, ini aku lihat kayaknya udah pada open cam. Siap-siap ya, kita mau foto bareng, siapin senyum paling keren, cari lighting yang terang, terus pose terbaik kalian, oke? Oke, udah pada posisi, aku hitung nih sekarang nih. Teman-teman panitia standby. Oke, foto dulu. 1, 2, 3, cheese. 1, oh ya. Nih ada beberapa slide ya kayaknya. Sorry teman-teman, nih soalnya banyak nih. Slide pertama udah. Slide kedua nggak pada open cam, teman-teman. Oke, sambil tunggu yang lain pada open cam, mungkin kita foto lagi ya. Untuk slide selanjutnya. Boleh di posisi 1, 2, 3, cheers. Ya, thank you. Terus slide yang terakhir nih, slide ketiga. Boleh foto dulu. 1, posisi ya teman-teman. 1, 2, 3. Cheers. Oh, tambah lagi deh. Tambah lagi nih, Kak. Sekarang siapin sesi, apa ya? Sekarang foto sesi narsisnya. Jadi siapin posisi gaya narsis kalian masing-masing, oke? Aduh, gimana tuh? Dan yang terakhir nih, aku janji. Oke? Ready semuanya? 1, 2, 3. Cheers. Yeay. Udah deh. Oke, thank you semua. Jangan lupa ya banget untuk post di Snapgram dan tag Instagram @girlupjakarta. Dan jangan lupa untuk tag Instagram @lalitaproject juga. Dan pembicara kita pada hari ini Grace Kadiman, @Kak Grace Kadiman, oke?
Kalau Iya. gitu, seperti yang aku sampaikan tadi, aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti webinar hari ini dari awal sampai akhir. Webinar ini nggak akan berjalan lancar kalau bukan karena kalian nih, teman-teman. Kita dari tim Girl Up Jakarta sangat kagum melihat antusias kalian untuk webinar kami. Jadi thank you banget semuanya ya. Untuk teman-teman yang sempat mengikuti webinar kita kemarin, tenang aja, karena beberapa video udah kita post di YouTube Girl Up. Teman-teman boleh banget nih sekarang kalau bisa ya search YouTube kita yaitu Girl Up Jakarta dan jangan lupa di-subscribe juga. Oh iya, bagi teman-teman yang belum follow Instagram kita, aku nggak ada habis-habisnya untuk ingetin kalian semua di sini. Pastiin abis ini kalian follow Instagram @girlupjakarta, karena kita akan ada banyak banget program-program menarik ke depannya. Oke deh, kalau gitu terima kasih semuanya. Semoga webinar ini menjadi inspirasi bagi teman-teman semua, terutama perempuan-perempuan untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi. Sekarang aku mau ajak teman-teman unmute suaranya nih. Unmute mic-nya sekarang. Terus kita bilang thank you bareng-bareng ke Kak Grace di sini. Sambil kita dadah-dadah. Oke? Thank you, Kak. Thank you, Kak Grace. Thank you, Kak Grace. Thank you. Thank you, Kak Grace. Thank you, Kak Terima kasih Grace. banyak. Thank you. Girl Up Jakarta. Thank you, Kak See Grace. you. See you. Oke, udah gitu aja. Thank you semuanya. Jangan lupa di webinar selanjutnya. Oke? Stay healthy, stay safe all. Goodbye. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Thank you, Kak Grace. Bye-bye. Goodbye. Thank you, teman-teman. Thank you. See you di acara Girl Up selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram @girlupjakarta, @lalitaproject, dan @gracekadiman. Oke. Buat teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab-jawabin tadi, boleh langsung DM kakaknya ya. Bye. Thank you so much. Jangan lupa pada isi formulir feedback acara ya. Ntar tim-tim panitia akan langsung kasih tahu ke kalian semua di grup. Thank you guys. Bye-bye.